Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa G30 PKI tidak akan pernah hilang di ingatan kita tentang kekejaman PKI yang membunuh 7 jenderal terbaik. Dan siapakah orang yang menulis sejarah pertama kali G30 PKI? Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan dalam sejarah tragedi berdarah G30 PKI. Inilah orang pertama yang menulis sejarah. Selamat menonton. Klaim Orde Baru yang melabel Partai Komunis Indonesia sebagai dalang gerakan tanggal 30 September mulai dipertanyakan sejak reformasi. Telusuri kembali sejarah kelam dari kacamata saksi sejarah seperti wartawan. Wartawan asal Sri Lanka, Tarsi Vitaci menulis buku yang cukup penting sebagai rujukan sejarah karena ditulis tahun 1967, selisih 1 tahun lebih dari peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Pada masa Orde Baru, publik mengenalnya sebagai G30 SPKI. Pasca reformasi 1998, penulisan sejarah terkait malam kelam itu mulai meniadakan kata PKI atau Partai Komunis Indonesia dengan alasan kata PKI baru dilekatkan sejak tahun 1966 ketika PKI dicap sebagai dalang kudeta, tragedi berdarah itu. Berbagai versi G30S tanpa The Fall of Sukarno. Tarsi Vitaci, seorang wartawan asing untuk sejumlah media seperti BBC dan Newsweek menulis tentang G30S dengan rentang waktu sebelum September tahun 1965 hingga Super Semar Maret tahun 1966. Tarsi menulis kata pengantar bukunya pada Agustus tahun 1966, tetapi The Fall of Sukarno, atau Kejatuhan Soekarno, baru terbit tahun 1967 di London, Inggris. Tarsi menulis nama Soekarno dengan huruf U bukan OE. Namun buku pertama tentang G30S yang ditulis oleh orang asing ini justru tidak disebutkan oleh sejarawan Asfi Warman Adam dalam tulisannya yang berjudul Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan Tanggal 30 September tahun 1965 yang dipublikasikan tahun 2018. Asfi Warman Adam menyebut buku yang dipublikasi pertama kali terkait tanggal 30 September tahun 1965 adalah 40 Hari Kegagalan G30S, 1 Oktober 10 November tahun 1965, yang terbit menggunakan nama Lembaga Sejarah, Staf Pertahanan Keamanan atas inisiatif Jenderal Nasution yang kehilangan puterinya akibat G30S. Cetakan pertama tanggal 27 Desember tahun 1965. Asfi menyatakan buku itu sudah menyinggung keterlibatan PKI dalam percobaan kudeta. Publikasi kedua adalah Cornell Paper, yang dimuat dalam koran The Washington Post pada tanggal 5 Maret tahun 1966. Cornell Paper, ditulis oleh Ben Anderson, Ruth McVeigh dan F.P. Bunnell yang resmi terbit tahun 1971 dengan kesimpulan kudeta sebagai persoalan internal Angkatan Darat. Publikasi ketiga menurut Asfi muncul tahun 1968 berjudul The Coup Attempt of September tahun 30 Movement in Indonesia, dengan tujuan menolak Cornell Paper. Buku inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1989 dengan judul Tragedi Nasional, Percobaan Coup G30 SPKI di Indonesia. Mengapa ada demikian banyak rujukan buku G30S namun seorang sejarawan sekelas Asfi Warman Adam tidak menyebut The Fall of Sukarno? Entahlah, mungkin Anda bertanya, jika sudah ada ratusan buku tentang G30S tapi tidak mampu menguak misteri dan belum bisa mengurai kontroversi peristiwa 1965 meski para petinggi PKI sudah dihukum, untuk apa menambah referensi dari satu buku lagi? Buku The Fall of Sukarno pantas menjadi rujukan sejarah karena penulisnya bukan wartawan biasa. Farindra Tarsi Vitaci lahir di Sri Lanka, kuliah di Universitas Colombo dan menjadi wartawan di London, Inggris. Saat G30S terjadi, Tarsi menjabat sebagai Direktur Asia Institute Pers Internasional yang berpusat di Malaysia dari tahun 1960 hingga 1965. Ia mendapat penghargaan Ramon Magsaysay tahun 1959 untuk kategori jurnalisme dan literatur atas bukunya yang berjudul Emergensi 58, tentang keterlibatan pemerintah dalam kerusuhan anti-Tamil di Sri Lanka saat masih bernama Ceylon. Akibatnya Tarsi di persona non grata oleh Sri Lanka. Tarsi menempati berbagai posisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa selama hampir 20 tahun sebelum pensiun dari posisi Deputi Direktur Eksekutif di UNICEF pada tahun 1988.
Sebuah obituari ditulis oleh media Inggris, Independent, saat Tarzi meninggal dunia pada September tahun 1993 dalam usia 69 tahun. Dalam obituari Tarzi dikenang mendukung wartawan Rosihan Anwar dan Mohtar Lubis di Indonesia yang ditekan Soekarno. Rosihan Anwar menulis sekilas tentang Tarzi dalam buku, Soekarno, Tentara, PKI, Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik tahun 1961 sampai tahun 1965. Tarzi menulis buku berjudul, Jika Mereka Menangkap Saya, Apa Boleh Buat? Untuk Mohtar Lubis. Rosihan Anwar dan Mohtar Lubis adalah wartawan idealis terkemuka di Indonesia sehingga perkenalan Tarzi dengan kedua nama besar ini, paling tidak menjamin kredibilitas tulisan Tarzi. Apalagi sebagai orang asing, Tarzi tentu tidak punya beban dalam mengulas peristiwa G30S. Sebagai seorang wartawan peraih penghargaan, idealisme Tarzi tentu bisa menjadi pegangan. Tulisan ini fokus pada informasi tentang PKI, bukan membahas malam kelam tanggal 30 September tahun 1965, meski Tarzi menyebut Soeharto pun termasuk nama yang bakal diculik, namun Soeharto lolos karena tidak ada di rumah. Sejauh ini cuma Tarzi yang memasukkan nama Soeharto, sebuah informasi yang menambah spekulasi G30S. Agama PKI. Tarzi menilai komunis dan tentara adalah dua kekuatan terorganisir yang paling aktif dan kuat di Indonesia kala itu. Tarzi menyatakan, Soekarno dengan sengaja memenuhi kabinet dengan orang-orang, yang lewat keyakinan atau lewat perhitungannya, sangat bersandar pada kebijakan-kebijakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini dibaca oleh seluruh dunia sebagai bukti bahwa Soekarno sendiri adalah seorang komunis, atau pion PKI. Tetapi walaupun ada lebih banyak unsur komunisme dalam kabinet daripada unsur agama atau nasionalisme, ia bukan seorang komunis. Tarzi mengutip Soekarno dengan menulis pada halaman 6 di bukunya, satu-satunya cara untuk memenangkan komunis adalah dengan memimpin mereka. Saya telah membawa mereka lebih dekat kepada saya supaya saya dapat memimpin mereka dengan cara yang saya inginkan. Bagi Anda yang merasa heran mengapa Soekarno begitu ramah pada komunis, Tarzi memberikan alasan yang sangat masuk akal. Tarzi menulis dalam halaman 7 bukunya, Soekarno meyakinkan banyak orang bahwa komunis Indonesia berbeda dari yang lainnya. Pemimpin mereka D.N. Aidit, Nyoto dan M.H. Lukman telah bersumpah setia kepada 5 prinsip dasar Republik dan salah satunya adalah mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Bila komunis Indonesia memperkatakan syahadat, bagaimana mungkin mereka adalah orang kafir seperti yang tampak pada komunis di tempat lain? Namun karena Soekarno membawa PKI masuk dalam kabinet membuat mayoritas orang berpikir pemimpin besar Soekarno telah mentransformasikan kaum komunis menjadi kaum nasionalis Islam. Jelas di mata Soekarno, komunis bukanlah kelompok tak beragama atau ateis. Sebaliknya, anggota PKI adalah orang yang setia pada Pancasila dan percaya pada Tuhan dan agama Islam. PKI dan Soekarno. Tarzi menulis kelakuan PKI yang cukup kurang ajar terhadap rakyat yakni, sepanjang tahun 1965, dari Madiun, Solo dan kubu komunis lain makin banyak laporan perampasan ladang dan tanah sayuran dan singkong. Kedekatan PKI dan Soekarno digambarkan Tarzi ketika PKI digunakan oleh Soekarno dalam demonstrasi. Kapan saja ia membutuhkan massa maka Soekarno akan memontak Aidit yang akan menurunkan massa dalam jumlah besar 2-3 ribu pasukan dengan riang melempar batu pada orang-orang asing. Halaman 8. Tarzi menulis, namun PKI setuju untuk tidak demonstrasi menuntut penurunan harga kebutuhan hidup. Soekarno merupakan benteng terbaik yang dimiliki PKI terhadap tentara yang permusuhannya semakin hari semakin kentara. Pengaruh PKI terhadap Soekarno menimbulkan tanda tanya sehingga Tarzi menulis, PKI memberikan Soekarno dukungan yang gencar dan terus-menerus dalam kampanyenya melawan Malaysia, begitu besar hingga sulit untuk mengatakan apakah gagasan konfrontasi tersebut merupakan gagasan Soekarno sendiri atau datang dari PKI. Yang jelas adalah hal itu sesuai dengan keinginan PKI, karena menghancurkan Malaysia merupakan bagian penting dari incaran Peking atas wilayah Asia. Halaman 12. Tampaknya PKI memang menghendaki Soekarno menjauh dari pergaulan internasional sehingga pada halaman 14 Tarzi menulis, PKI bergembira sekali pada konsep anti-kolonial PBB saat Indonesia keluar dari PBB. Pada halaman 30, kita bisa membaca pengaruh PKI yang makin besar pada Soekarno.
Pengaruh PKI cukup kelihatan ketika PKI berhasil meminta Presiden membubarkan 21 surat kabar non-komunis pada Februari tahun 1965. Tekanan yang sama berhasil mengeluarkan 60 orang jurnalis non-komunis dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia, halaman 30. PKI makin berulah. Pada bulan Juli tahun 1965, penyerangan PKI terhadap Angkatan Darat dan kelompok-kelompok agama menjadi terang-terangan. Untuk pertama kalinya PKI memanggil pasukan jalanannya untuk memprotes biaya hidup yang tinggi yang sekarang mulai tidak dapat ditoleransi bagi penduduk perkotaan. Di Jawa Timur, para komunis melancarkan serangan terbuka melawan para ulama Islam, yang dituduh mencampur-adukkan teori-teori politik reaksioner ke dalam pengajaran agama mereka. Seluruh paragraf itu ditulis Tarsi pada halaman 31 bukunya. Tarsi mencatat pada halaman 33, ini adalah target PKI, untuk menciptakan kekacauan yang meluas di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Kita bisa membayangkan situasi politik masa itu ketika Soekarno sebagai presiden berada dalam kondisi sakit-sakitan sehingga komunis dan tentara berada dalam posisi siap siaga menghadapi kabar buruk kematian presiden. Tarsi menilai komunis lebih aktif melakukan serangan kepada tentara dan ulama guna mendapat pengaruh rakyat. PKI juga aktif membawa isu luar negeri ke dalam negeri guna membangkitkan sentimen anti-asing. Demonstrasi besar PKI menuntut pengusiran neokolonialisme dari Vietnam dan poster-poster KIAPMA mengembar-gemborkan konferensi pada pangkalan-pangkalan asing yang akan datang disponsori oleh Dr. Subandrio, menggambarkan rakyat Indonesia membantai nekolim dengan keris, golok panjang dan sabit, halaman 36. Dengan bantuan PKI, Subandrio memberikan pertunjukan anti-India yang berani di Pulau Jawa dan Sumatera segera setelah peperangan dimulai di perbatasan Kashmir. Kantor penerbangan Air India di Jakarta dijarah dan dibakar, halaman 38. Jika Soekarno dan komunis menimpakan kenaikan harga kebutuhan kota pada orang asing sebagai bagian dari nekolim, rakyat menyasar orang keturunan Cina. Situasi yang pelik pada masa-masa itu karena pemerintah anti-nekolim, komunis anti-asing, bukan hanya Barat tetapi juga menyasar India, sementara rakyat anti-Cina karena dianggap mendukung PKI. Orang-orang di jalanan dan petani biasa tidak suka menyalahkan pemerintahan sang pemimpin agung atas keadaan sulit mereka, secara terbuka menuduh para pedagang retail yang mengambil keuntungan dari barang-barang pokok. Sejumlah besar pedagang ini ada di tangan orang-orang Cina yang berjumlah 3 juta orang di Indonesia. Ketika pemerintah semakin mengayun ke kiri dan semakin berada di bawah pengaruh Beijing PKI, populasi orang-orang Cina yang selalu rentan terhadap serangan sebagai kelompok minoritas, mereka dianggap memberikan dukungan keuangan yang cukup banyak kepada PKI. Beparki, Partai Politik Masyarakat Cina, memberikan sumbangan tahunan yang besar kepada PKI. Ini adalah uang perlindungan, tetapi mereka membayarnya selama tidak ada pertanyaan-pertanyaan janggal mengenai sumber keuangan mereka dan harga yang dikenakan kepada mereka. Oleh karena itu Soekarno dan Subandrio cemas dan berusaha untuk memindahkan tuduhan atas kemiskinan. Rakyat Indonesia pada nekolim di luar negeri, halaman 41. G30 SPKI, dusta di ujung nyawa pahlawan revolusi. Adegan penyiksaan di film G30 SPKI terhadap pahlawan revolusi bertentangan dengan otopsi yang diperintahkan Soeharto sendiri. Tapi demi kampanye anti-komunis, bagian tersebut dihilangkan. Inilah hasil otopsi tim forensik. Adalah 2 harian milik ABRI, Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda yang pertama kali melayangkan tudingan, penyiksaan bara-barik, terhadap para jenderal korban kudeta Partai Komunis Indonesia, termasuk bahwa mata korban dijungkil dan kemaluannya dipotong. Soeharto sendiri dikutip membenarkan adanya indikasi penyiksaan di tubuh korban. Padahal hasil otopsi berkata lain. Selama 8 jam tim forensik yang dipimpin Dr. Rubiono Kertopati dan Dr. Sutomo Cokronegoro bekerja hingga dini hari buat mengungkap penyebab kematian ke-7 jenderal pahlawan revolusi. Hasil otopsi yang dilakukan atas perintah Soeharto sendiri itu kemudian ditemukan lagi oleh sejarawan Cornell University, Amerika Serikat, Ben Anderson. Jenderal Ahmad Yani dikabarkan tewas di kediaman pribadinya setelah diberondong peluru oleh pasukan Cakrabirawa pimpinan Letu Dul Arif. Hasil otopsi hanya membenarkan separuh klaim tersebut. Tim forensik cuma menemukan 8 luka tembakan dari arah depan dan 2 tembakan dari arah belakang.
Yani diyakini meninggal dunia seketika sebelum jenazahnya diangkut oleh Cakrabirawa. Hal serupa terjadi dengan Brigade Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Hasil pemeriksaan menyebut dia mendapat 3 tembakan di bagian kepala dan sebuah luka kecil di lengan. Tidak ada bukti penyiksaan pada tubuh seperti yang ditudingkan oleh Mabes ABRI kala itu. Adapun laporan kematian Letnan Jenderal Mastirto Darmo Haryono masih menimbulkan teka-teki karena tercatat tidak memiliki luka tembakan. Dokter hanya menemukan luka tusukan di bagian perut yang diduga disebabkan oleh bayonet. Luka serupa yang ditengarai tidak fatal juga ditemukan pada punggung dan pergelangan tangan korban yang diduga muncul ketika jenazah dilemparkan ke lubang buaya. Mayor Jenderal Siswondo Parman, S. Parman menderita 5 luka tembakan, termasuk 2 di kepala yang menyebabkan kematiannya. Tim forensik juga menemukan luka atau retakan pada tengkorak, rahang dan bagian bawah kaki kiri yang disebabkan oleh trauma. Tidak ada yang bisa memastikan penyebab trauma tersebut. Ben Anderson menulis pukulan popor senjata atau benturan pada lantai dan dinding sumur bisa menjadi penyebabnya. Letjen Suprapto meninggal dunia akibat 11 luka tembakan di berbagai bagian tubuh. Serupa S. Parman, dia juga menderita keretakan tulang di bagian tengkorak dan 3 luka sayatan yang diduga disebabkan oleh bayonet. Keretakan pada tulang korban diyakini sebagai akibat benturan dengan benda tumpul seperti popor senapan atau batu. Brigjen Sutoyo adalah sosok yang paling ramai dikaitkan sebagai korban penyiksaan PKI. Di dalam film G30S PKI anggota Gerwani ditampilkan menyungkil salah satu matanya. Namun hasil otopsi berkata lain. Sutoyo menderita 3 luka tembakan, termasuk 1 luka fatal di kepala, dan trauma di bagian lengan kanan. Serupa yang lain, Pierre Tandean meninggal dunia akibat 4 tembakan oleh pasukan Cakrabirawa. Dia juga menderita luka dalam di bagian kening dan lengan kiri, serta 3 luka terbuka akibat trauma di kepala. Tidak seorang pun dari tim dokter forensik bisa memastikan indikasi penyiksaan seperti yang ditudingkan Soeharto kala itu. Dalam G30S, Tarzi mempunyai kesimpulan sendiri terkait G30S, kesimpulan yang ia dalami selama 10 bulan yakni sejak September tahun 1965 hingga Juli tahun 1966, sebulan sebelum Tarzi menulis kata pengantar bukunya. Pada halaman 66-67, Tarzi menulis, sebuah kisah yang logis dan jelas mungkin tidak pernah akan muncul dari kemungkinan-kemungkinan yang kacau dan bertolak belakang. Akan tetapi, setelah menyaring fakta-fakta, kemungkinan-kemungkinan dan probabilitas-probabilitas yang ada selama 10 bulan, sepertinya bagi saya penjelasan yang sesungguhnya mungkin melibatkan unsur-unsur menonjol dari semua versi ini. Singkatnya, mungkin ada 3 rencana atau tindakan yang siap dilaksanakan pada waktu itu. 1. Persiapan Angkatan Darat menghadapi upaya apapun dari Subandrio dan PKI untuk mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer Angkatan Udara apabila Presiden meninggal dunia. 2. Persiapan Letnan Kolonel Untung mungkin dimulai sebagai respons atas peringatan Presiden terhadap sebuah kemungkinan Angkatan Darat akan menurunkan pemerintahan Nasakom selama atau setelah masa hidup Soekarno. 3. Rencana PKI untuk mengambil alih kekuasaan saat Presiden meninggal dunia, dengan bantuan militer Angkatan Udara dan untuk mendirikan sebuah pemerintahan mungkin dengan Dr. Subandrio sebagai ketua sipil. Dengan demikian Tarzi tidak menyebut dalam G30S secara spesifik melainkan menyodorkan 3 rencana tindakan yang dilakukan 3 aktor terpisah berdasarkan sejumlah fakta investigasi jurnalistik seorang wartawan. Tarzi meyakini ketiga aktor tersebut masing-masing mempunyai peran yang berkontribusi pada tragedi kemanusiaan 1965. Tarzi mencatat data dari wartawan The Washington Post, Stan Karno yang berkeliling sejumlah lokasi di Indonesia dan menyebut angka korban tewas pembersihan komunis pasca G30S mencapai 500.000 orang selama 5 bulan. Tarzi menegaskan, lebih banyak manusia mati di Indonesia dalam waktu 5 bulan daripada yang telah mati selama 5 tahun Perang Vietnam, tetapi pembasmian komunis luput dari dunia internasional karena koresponden asing dilarang atau tidak disambut. Halaman 97. PKI berakhir di tangan Soeharto karena Soekarno menolak membubarkan meski Angkatan Darat mendesak Soekarno. Lembar demi lembar, The Fall of Soekarno, sepanjang 128 halaman tentu bisa menambah khazanah informasi G30S. Mengungkap kembali fakta dari catatan wartawan boleh jadi membantu pelurusan atau penguatan sejarah.